Assalamualaikum. Selamat datang anak-anak di pembelajaran Project IPAS tentang materi makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas atau nama lainnya respirasi. Sistem pernapasan pada manusia dimulai dari masuknya udara ke hidung, yaitu organ yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara dari lingkungan ke dalam tubuh. Kemudian masuk ke faring, yaitu organ yang terletak di belakang rongga hidung dan menjadi pembatas antara saluran pernapasan dan pencernaan. Selanjutnya masuk ke laring, yaitu organ yang memiliki katup epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya. Selanjutnya ke trakea, yaitu batang tenggorokan berbentuk tabung memanjang di sepanjang leher hingga masuk ke dada. Kemudian ke bronkus, yaitu cabang tenggorokan yang berfungsi mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru. Lanjut ke bronkiolus, cabang yang lebih kecil dari bronkus. Dan yang terakhir alveolus, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernapasan pada hewan bisa melalui 4 cara. Yang pertama, kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, diantaranya hewan yang berada pada kelas mamalia, aves, dan beberapa amfibi. Yang kedua, kelompok hewan yang bernafas menggunakan kulit, diantaranya adalah hewan yang berada pada kelas Annelida, cacing. Yang ketiga, kelompok hewan yang bernapas dengan insang, yaitu ikan. Yang keempat, hewan yang bernafas menggunakan trakea, yaitu kelompok hewan yang berada pada kelas insek, serangga. Yang ketiga, sistem pernapasan pada tumbuhan ada 3, yaitu yang pertama stomata atau yang sering disebut sebagai mulut daun, merupakan alat respirasi tumbuhan pada umumnya. Kedua, lentisel, yaitu jaringan yang berfungsi sama dengan stomata namun terletak di batang tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel gabus yang dipisahkan oleh jaringan interseluler. Ketiga, rambut akar, merupakan serabut yang terdapat pada jaringan akar. Beberapa jenis tumbuhan bahkan mengandalkan akarnya untuk bernafas yang sering disebut sebagai akar nafas. Tanaman yang mempunyai akar nafas contohnya yaitu anggrek dan beringin. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi berupa nutrisi makronutrien yang terdiri karbohidrat, protein, dan lemak, serta nutrisi mikronutrien yang terdiri vitamin dan mineral. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Gerak pada makhluk hidup dibedakan menjadi 2, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Sedangkan gerak pasif terjadi karena respons terhadap rangsangan, umumnya terjadi pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup cenderung menanggapi rangsangan dari luar, berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Kita sudah tahu manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan untuk hewan tidak hanya melahirkan tapi bisa juga bertelur, dan ada juga bertelur sekaligus melahirkan yang disebut ovovivipar, contohnya pada ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan beberapa reptil lainnya. Kemudian cara berkembang biak pada tumbuhan ada 2 cara, yaitu kawin atau generatif melalui proses penyerbukan, dan yang kedua tak kawin atau vegetatif, contohnya dengan cara stek, jangkok, dan yang lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup akan meninggalkan zat sisa di dalam tubuh yang harus dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa, ekskresi. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu beradaptasi. Setiap makhluk hidup akan menyesuaikan dengan lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jenis adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Selanjutnya materi yang akan kita bahas tentang lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian menurut Sugianto,
2010:1. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, berupa organismen hidup, biotik faktor, atau variabel yang tidak hidup, abiotik faktor. Lingkungan hidup dibedakan dalam tiga bagian, antara lain. Lingkungan fisik, physical environment, lingkungan biologis, biological environment, lingkungan sosial, social environment. Komponen lingkungan hidup ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem dan yang paling besar biosfer, yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi. Selanjutnya, komponen biotik berdasarkan peranannya dibedakan menjadi tiga dimulai dari produsen, konsumen kemudian pengurai. Selanjutnya ada komponen abiotik, yaitu semua elemen fisik dan kimia yang ada di lingkungan yang tidak memiliki kehidupan, tetapi sangat penting dalam mendukung kehidupan makhluk hidup. Komponen-komponen ini mencakup faktor-faktor seperti sinar matahari, suhu, air, udara, tanah, dan berbagai zat kimia lainnya. Meskipun tidak hidup, komponen abiotik memegang peran kunci dalam menentukan kondisi di mana makhluk hidup dapat bertahan hidup dan berkembang. Mungkin itu materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dilanjutkan di video selanjutnya tentang interaksi lingkungan dan pencemaran lingkungan. Terima kasih.